المرسلين والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والملائكة المقربين ثم سلطان الأولياء Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu sumaila baina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina jamil muslimin muslimat aina makan min masyarqil ardi ila magharibi abadi wa bahriha khususan mu'alifatul kitab wa jami' man najazani lan muntaha wa khususan la jami'il ulama'i fi hadal qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa khususan la jami'il mu'assis bahrul wa usulihim wa furu'ihim wa khususan la masjid masyarif wa rasulullah wa sahabat Usman wa Hamid Baswan Bangkalan wa usulihim wa furu'ihim wa khususan ila jami'i man hadara fi hadal majlis wa usulihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali hi Ali, idza tasaddaqta nalikane fatasaddaq mongko sedekah sapa sira kabeh bi aksani ma kelawan luweh bagus-baguse barang dalem. Rasulullah menyampaikan bahwa bersedekahlah kalian dengan sesuatu yang bagus dari sesuatu yang kalian miliki. Kemarin saya sampaikan bahwa Allah Ta'ala lantana hatta tunfiku mimma tuhibbun. Allah Ta'ala menyampaikan dalam kamu akan mendapatkan kebaikan ketika kamu bersedekah sesuatu yang kamu cintai. Jadi wong sedekah itu akan lebih baik ketika sedekah yang diberikan kepada orang lain adalah sesuatu yang mereka senangi. Sebab cara umpamane sampean melogikakan bahwa bagaimana ketika sampean diberi seseorang sesuatu yang buruk, sampean dikei wong perkara sing wong iku gak seneng, kemudian bisa jadi sampean juga tidak seneng atas sesuatu yang diberikan kepada sampean. Maka begitu pula ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, seyogyanya mestinya sampean juga memberikan sesuatu yang sampean senangi. Baru harapan kita untuk memberikan kebahagiaan orang itu terpenuhi. Sama nek kepengin wong iku seneng, mestine sampean yo ngekeki perkara sing sampean senengi. Orang itu akan mendapatkan kebahagiaan ketika sesuatu yang didapatkan itu membahagiakan dirinya. Sampean misalnya ngekeki sedekah kepada orang lain, tapi sedekah itu kemudian sesuatu yang tidak sampean senengi, klambi itu suwe misalnya begitu. Ketika sampean berikan kepada orang lain, maka orang itu bukan malah seneng, malah terasa tersinggung, terhina. Lah iya, kaya aku gak kuat tuku klambi ae, kok dikai klambi wis suwe. Mestinya itu dihindarkan. Makanya nek Kanjeng Nabi itu kemarin saya ceritakan bahwa Rasulullah itu kalau memberikan sesuatu kepada orang lain, sesuatu yang paling disenangi oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidak pernah menolak ketika apa yang dimiliki oleh Rasulullah itu kemudian diminta oleh orang. Langsung dikatakan oleh Rasulullah. Itu keutamaannya di antara Rasulullah. Rasulullah itu kan menjadi contoh, suri tauladan.
Maka segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah itu sesuatu yang paling baik. Yang paling baik. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, ibadah, perilaku, perkataan, sikap, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, semuanya adalah sesuatu yang paling baik. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah itu tidak pernah melakukan sesuatu yang keinginannya sendiri tanpa wahyu Allah. Nah, segala sesuatu yang diwahyukan Allah itu adalah sesuatu yang baik. Maka bagi kita mengikuti Rasulullah itu bukan berarti harus 100% dengan Rasulullah. Kayaknya kita tidak mampu. Gak mungkin kita itu mengikuti apa perilaku Rasulullah 100% seperti Rasulullah. Tidak mampu kita. Karena kita tidak mampu, maka lakukanlah sesuatu minimal yang terbaik menurut kemampuan kalian, yang terbaik menurut kemampuan kita. Sehingga ketika sampean bersedekah pun usahakan sesuatu yang terbaik menurut sampean. Jangan sesuatu yang paling buruk. 10.000 ambek 2.000 sampean kena sing 2.000. Padahal menurut sampean yang lebih berharga itu adalah 10.000. Ketika sampean mensedekahkan sesuatu yang membahagiakan sampean, saya yakin itu pun juga akan membahagiakan orang lain. Karena prinsipnya orang memberi kepada orang lain itu tujuannya adalah membahagiakan. Walaupun sebenarnya bahagia itu ya relatif ya, relatif. Tapi paling tidak kebahagiaan yang kita rasakan itu juga mungkin bisa dirasakan oleh orang lain. Jangan kemudian sebaliknya, sampean gak seneng, sampean gak ngomong, berharap orang lain itu suka, ya kualik. Bisa jadi wong sampeyan gak seneng, pomene wong liya. Bisa jadi begitu. Maka ketika sampean melakukan sebuah kebaikan itu sesuatu yang membahagiakan orang. Yang kedua, tidak usah pandang bulu. Tidak usah pandang bulu. Artinya tidak usah pandang bulu itu karena tujuan yang baik. Tujuan yang baik. Sesuatu yang baik. Contohnya begini. Ketika sampean bersedekah, sampean sedekah ning maling misalnya. Wong maling kok disedekah ini. Sedekah itu mestinya kepada orang yang alim. Ojo ning maling kok disedekah. Itu orang buruk. Kok disedekah? Utawa misalnya sampean sedekah ning WTS. Ya, sedekah ning WTS. Apa? Ya iku lak milih sedekah nang rondo. Sedekah nang rondo sing ayu sing nom, aja sing tuwa. Hobi. Sampeyan sedekah ning maling. Kenapa kok sedekah nang maling? Coba sekarang kita pikir, apa wong iku maling? Nah, apa wong iku nyolong? Karena butuh. Ya. Nah, ketika sampean memberikan uang kepada orang yang butuh itu sedekah bukan? Sedekah. Barangkali dengan sampean beri, wong iku butuh 20.000. Akhirnya nyopet. Lah sampean kei 100.000 bisa nyopet tau kan? Prei. Lumayan rong dino. Hobi. Prei nyopet. Sebab apa? Sampean sedekah gitu. Ana wong BTS. Sampean sedekah. Apa kok wong kok dodol awak? Sebab gak ada duit. Lah sampean kei duit. Gak dodol. Berarti kira-kira sampean sedekah nang BTS cocok bukan? Cocok. Ya itu urusan sendiri ya. Masalah balas pembales itu jadi kaya-kayakno. Uneng wae. Iya kan, artinya orang yang bersedekah itu tujuannya supaya orang yang disedekahi itu merasa bahagia. Bahagia itu akan menghilangkan sesuatu yang buruk. Merasa kecukupan.
Ketika orang itu terasa dirinya tercukupi, maka meninggalkan sesuatu yang buruk. Sehingga sedekah sampean itu tidak ono sedekah itu yang kemudian salah sasaran. Sakjane ngono, sakjane. Sehingga wong sedekah kok nang golongane wong ngono-ngono iku gak cocok, cocok ae. Karena tujuan kita seperti itu. Tujuannya wong sedekah itu kan, makanya wong sedekahlah sesuatu yang terbaik dan sesuatu yang kamu miliki. Karena kebaikan yang kamu miliki, sampean ono wong butuh 100.000, sampean sedekahi 1.000. Terus ya, 1.000 ini bisa mencukupi, tidak iso. Akhirnya dia juga melakukan sesuatu untuk mencukupi 100.000. Nek wong iki butuh 100.000, sampean sedekahi 100.000, lah kan wis. 100.000 sampean sedekahi 200.000, seneng. Nah, kan begitu. Sehingga kebutuhannya yang 100.000 itu atau 200.000 itu tercukupi dengan sedekah. Makanya sedekah jadi titik. Lek duwe sing lose kabehan, cara wong iki kabehan. Karena apa? Tujuannya adalah membahagiakan. Dan Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus? Kata Rasulullah jawab, idkhulus surur, membahagiakan hati orang lain. Nah, cara membahagiakan hati orang lain itu diantaranya dengan apa? Sedekah. Ketika orang itu kekurangan, maka dia dalam keadaan susah. Ketika dia tercukupi, dia keadaan gembira. Itu cara umum. Cara kita ya kudu dipikir. Cara umpamane, sama iso nyambut gawe ketika umur 20. Sehingga ketika sampean bekerja itu sampean mendapatkan gaji. Akhirnya karena gaji ini sampean merasa bahagia. Kayak saiki aku ngrasakno bahagia. Ya sebab aku wis iso nyambut gawe oleh bayaran 1 juta, akhirnya aku seneng. Coba lihat flashback. Sampean cilik ben tahu seneng kok. Seneng terus ya? Seneng tok ya, arek cilik lak seneng tok. Kebahagiaannya anak-anak itu ketika sampean masih kecil, apa ngenteni sampean oleh penggawean terus bahagia? Kan enggak? Sebenarnya kita itu sudah bisa merasakan bahagia dari dulu. Tidak hanya kebahagiaan kita itu kita rasakan setelah kita bisa bekerja kemudian mendapatkan bayaran. Berarti lek krono bayaran itu mang sing dadekno sampean seneng, ben-ben sampean gak tau seneng. Apa ya sampean ngrasakno ben-ben gak tau seneng? Kan enggak. Sampean dulu saya yakin sampean ben SD ya ngrasakno seneng, TK ngrasakno seneng, SMP ya ngrasakno seneng. Padahal sampean gurung iso nyambut gawe. Berarti sak temene sing gawe seneng to, Pak? Allah. Bukan penggawean sampean itu yang bikin sampean bahagia. Wong nyatane ben-ben sampean cilik ya wis ngrasakno seneng. Loh, lah terus saiki aku oleh bayaran kayak ngerasa seneng. Berarti sesungguhnya sampean menghilangkan kebahagiaannya dulu-dulu dong. Ya kan? Gusti Allah ini kan memberikan kebahagiaan ya Allah, memberikan tangisan juga. Ada haka wa abka itu ya Allah. Sehingga ngekei bahagia ya Allah, yang ngekei susah ya Allah. Maka sebenarnya sampean pun ketika bersedekah banyak itu juga tidak ada efek samping buruk pada sampean. Ketika sampean sedekah sedikit itu bukan berarti menguntungkan sampean. Iya kan? Berarti sampean ngekei akeh dan ngekei titik. Karena untungnya ya karena rugi. Gue ngekei akeh jadi rugi ya, tak kayak ngomong gue 50.000. Mestinya kayak ngomong gue 2.000 wae. Rugi. Rugi itu kok endi? Wong 50.000 ya kudu duwe sama. Duwe sama lo gak 50.000? Ya gara-gara duit aku iso urip. Emang dulu sampean gak iso urip lek gak duit. Wong sampean urip wis mulai biyen. Ngono saiki ngomongnya jare lek gak duit gak iso urip. Lah kok biyen sampean gak urip? Sik guru nyambut gawe lho. Apa sampean gak urip?
Sama iso nyambut gawe itu sebab sampean berarti nek sampean ngakoni gak duwe-duwe gak iso urip, berarti ben-ben sak durung sampean duwe-duwe mate. Apa ngono? Kan enggak. Bisa dipahami sampean? Sehingga bahagia atau tidak itu ya Allah. Sedangkan siapa yang diberi kebahagiaan? Allah Ta'ala mengatakan qad aflaha man tazakka. Orang itu akan bahagia ketika orang itu mau bersedekah. Sehingga ndak ono wong sedekah itu terus kemudian menyusahkan dirinya, ndak ono. Cara elek-elekan mikir, sama nek mari sedekah rasa seneng wae. Pasti rasa seneng. Wis gak usah ado-ado lah. Sama ngaji ngene lho nggawa jajan. Jajan sama tadi itu. Ada bahagia? Bahagia. Mas yo jajan. Aku masa gak kopi sama kopi ini mek titik, kopi ini mbok enak mbok ora. Tapi begitu mari gak seneng. Saya akan susah ketika sama toko lain aku gak gak kopi, susah. Iya kan? Sehingga bahagia itu ketika apa? Ketika sampean bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu terasa bahagia. Ketika cara gampang ini mikir. Sehingga gak ono jenenge wong sedekah terus nyusahno ya. Susah itu kan ketika merasa terpaksa. Sehingga sholat sampean pun juga begitu. Sholat sampean akan terasa tidak membahagiakan ketika sampean merasa terpaksa untuk melakukan ambruk gedang, gerubyak, ambruk gedang. Ya akan susah. Coba ketika sampean merasakan bahwa sholat itu sebuah kebutuhan sampean. Waalaikumsalam. Ketika sholat itu menjadi kebutuhan sampean, nek sampean tercukupi kebutuhannya, bahagia enggak? Bahagia kan? Nggih, sama-sama. Rasakan bahwa sedekah itu adalah kebutuhan sampean. Karena dengan sedekah itu akan muncul banyak barokah, muncul rezeki loh, toko sedekah, muncul barokah toko sedekah. Jadi sedekah. Sehingga semakin sampean bersedekah, sampean akan semakin barokah. Semakin jauh sampean meninggalkan sedekah, berarti sampean semakin barokah. Nek ditinggal barokah susah apa seneng? Oh, kok karena barokah ikhlas. Pas aku duitku ya wae mulai ben sampai saiki, tapi gak dadi apa-apa. Lho ngene iki lho. Itu kan muncul susah. Beda lagi kalau kemudian pas aku ya ngene-ngene gitu, tapi kok sembarang duwe ya. Lho, kan beda lagi. Itu namanya barokah. Orang yang mau bersedekah tidak mungkin ditinggalkan kebahagiaan, kebarokahan. Mereka pasti akan terus ditemani namanya kebahagiaan. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan aflaha, qad aflaha, teman-teman bakal bahagia, beruntung. Siapa? Man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Zikir neng pangerane dengan sholat. Zakat, sholat. Zakat itu perincian ada sedekah. Nah, sehingga siapapun perintah Rasulullah sama yang kepingin seneng, ya kudu ngekei seneng. Kesenangan sampean itu merupakan kebahagiaan orang lain. Sehingga ketika sampean bersedekah, bersedekahlah sesuatu yang menyenangkan bagi sampean. Sampean wis seru aku senengane tempe, sampean sedekahin dong. Mau sampean senengan aku senengane ndok sampean sedekahin tempe. Padahal sampean senengane ndok. Ngekei wong ya sing apik aja sing elek. Ngekei wong itu ya kudu sing membahagiakan orang, jangan sesuatu yang malah membuat pribadi orang itu menjadi susah. Kemudian kata Rasulullah, fa inna shadaqata, sak temene fa inna shadaqata luqmatin, krana sak temene mongko sak temene sedekah sak puluhan minal halali saking barang kang halal iku ahabbu luwih den senengi ilallahi maring Gusti Allah min mi'ati misqalin saking 100
miskol min haramin saking barang haram. Rasulullah menyampaikan bahwa bersedekah sesuatu yang halal sedikit itu akan lebih dicintai oleh Allah daripada sama bersedekah banyak tapi dari sesuatu yang haram. Sama misalnya apa jenenge duwe pekerjaan bandar apa jenenge sabu, penghasilannya kan banyak, bandar sabu lah duwe akeh biasanya. Ana sing tau dari bandar sabu duwe akeh sedekahe bandar sabu sing teko duit penghasilan dari sesuatu yang haram itu tidak lebih mulia daripada saman sedekah 5.000 rupiah dari keringat sampean karena melakukan sesuatu yang halal. Lho karena apa? Yo, Allah Ta'ala itu suka, Allah Ta'ala itu cinta kepada sesuatu yang baik. Tidak seneng yang perkara sing elek. Sehingga sesuatu yang baik itu punya pandangan lebih di hadapan Allah. Ketika sampean bersedekah sesuatu yang buruk menurut sampean banyak, tidak lebih baik dengan sedekah sedikit tapi sesuatu yang sampean seneng sama seneng, yang baik menurut sampean. Sampean umpamane ngekei sarung aku umpamane. Wakeh sarungnya sama jangan tapi sesuai. Tapi akeh. Wis kalah tak balik lah wis. Ah sama tak kei sarung. Bekas sarungku bekas. Welek. Tapi akeh. Tak pikep. Tapi elek-elek. Ambil dibandingno sampai tak kei sarung siji BHS. Anyar. Kira-kira lu seneng di sana. Ngono. Lu seneng BHS. Sama tak kei atlas anyar 5. Ambil tak kei BHS loro ae rasa kabeh. Lu seneng dikei BHS. Indikasi sampean bahagia ketika sampean beri itu apa? Karena saya memberikan sesuatu yang baik menurut saya. Sesuatu yang terbaik yang menjadi milik saya. Itu kan akan membahagiakan sampean. Allah Ta'ala itu senang sing ngono niku, senang perkara sing apik-apik, apik mungguhe Allah. Berarti ya perintah sedekah apik mungguhe sampean. Aja sing sama nanggep elek, sing sama nanggep apik. Pakai layak pakai, sampean kuwono pakai sampean sing zaman SD biyen zaman simpen. Pakai zaman SD zaman simpen layak pakai. Loh, ya enggak baca kan. Itu tidak lebih baik ketika dibanding sama dengan kayak iklan di siji tapi ini anyar loh, ngono loh. Itu kan logika perbandingannya kan begitu. Hingga kalau Allah Ta'ala kemudian seneng nang perkara sing apik ya sebab Gusti Allah itu merintahi sama nek sedekah nang perkara sing apik mungguhe sampai sesuatu yang terbaik yang milik sampai. Bandingannya kan titik nek halal itu akan lebih baik menurut Allah daripada akeh tapi halal. Seperti yang kasus saya sampaikan, bandar narkoba yang kecekel di Malang. Dia kalau sedekah di masjid di kampung itu Pak, lewayai kurbanan paling akeh kurban. Masjid punya kegiatan sumbangan untuk bentuk kegiatan, dia paling banyak menyumbang. Wah akeh, jadi dulu ya akeh. Tapi bandar narkoba. Begitu wangi kecekel di masjid itu ngomong-ngomongan, Pak, gak sumbangan mana anak sebulan? Oh semua, duit narkoba, lho kan? Masuk akeh, lek dianggap sesuatu yang haram, dia tidak mau terima masjid. Ya kan? Tak mirip lah, tak terima semua, suatu didiai halal. Lalu masuk akeh tapi narkoba, ya mau, lho kan? Begitu kan? Nah itu yang disamakan Rasul begitu. Sehingga masa didik halal itu akan lebih baik. Didik api akan lebih baik daripada sama sedekah tapi
Ya masalah diterima atau tidak itu sebenarnya prerogatif Allah, haknya Allah mau diterima atau tidak diterima. Tapi logika kita sama nek tak sedakoi perkara sing elek ngono sampean gawe apa gak? Sampean tak kei sarung, sarungnya suwek-suwek, sampean gawe apa gak? Gak gawe. Sampean tak kei sarung anyar, sampean gawe apa gak? Langsung. Kan logikanya begitu aja. Ketika Allah Ta'ala, ya Allah, kula sedekah nih, tapi barang haram. Jadi Gusti Allah Ta'ala, aku ndelok barang haram itu gak seneng kok kei barang haram. Ngekei aku itu sing halal. Masa iki tak terima pokok halal, begitu lah. Logikanya kan begitu. Jika kalau kita ngomong diterima tidak terima, coro pandangan menungso, lek perkara elek ae menungso gak gelem. Allah juga begitu. Sesuatu yang buruk Allah tak mau. Alek perkara sing apik Allah Taala seneng dan menungsone seneng perkara sing apik. Wa shadaqatun. Mana? Wa shadaqatun kata Rasulullah utawi sedekah. Tukok dimu kang dhisikaken sapa sira ha ing sedekah. Qabla mautika ing dalem sadurunge mati sira. Iku afdalu luweh utama min mi'ati miskol. Iku afdalu luweh utama min mi'ati miskolin saking 100 miskol. Tasaddaquna kang padha sedekah kabeh biha kelawan mi'ata sedekah mi'ati miskolin ba'da mautika sakwise mati sira. Rasulullah menyampaikan bahwa sedekahmu sebelum kamu meninggal itu lebih utama daripada sedekah yang banyak tapi setelah kamu meninggal. Sedekah kita itu adalah bentuk takwa kita kepada Allah. Yang kemarin saya sampaikan bahwa ketakwaan kita itu harus terrealisasi, keimanan hati itu akan terrealisasikan dengan bentuk ketakwaan. Salah satu bentuk takwa itu adalah sedekah. Lah wong sing iso nglakoni takwa itu adalah ketika dia masih hidup. Ketika dia sudah mati, maka dia akan mendapatkan hasil atau panen buah ketakwaan ketika dia masih hidup. Hal itu akan lebih baik daripada sampai harus mati kait disodakoi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu menimbang kebaikan seseorang ketika dia masih hidup. Lah nek wis mati itu kan ya sak welase semua. Dan ketika sampean melakukan ketakwaan masih hidup, itulah bukti bahwa sampean takwa, iman, taat kepada Allah. Bukti ini ketika masih hidup. Orang kalau sudah mati, tobatnya diterima benar? Tidak diterima. Bahkan orang yang mati itu seperti hidup. Nah, kenapa ketika sampean hidup dulu tidak segera untuk bersedekah? Kenapa sampean masih hidup dulu tidak bertakwa? Sehingga ketakwaan sampean ketika mati itu nilainya tidak lebih besar daripada ketakwaan sampean ketika masih hidup. Karena mau mati itu karek nyesel itu. Dan sedekah-sedekah yang disampaikan ketika sampean sudah mati, oh itu tanah bapak ini kita sedekah kan kita hibahkan gawe musola, gawe masjid, gawe pondok segala macam. Itu nilainya tidak lebih besar daripada ketika masih hidup terus iki tanahku iki ben sedekah nang masjid, nang musola, nang pondok, kena rakyat. Itu akan lebih baik daripada nunggu mati jadi timbangnya dibagi wis di sedekah nang bapak misalnya. Itu akan lebih baik ketika masih hidup. Karena apa? Disitulah bentuk ketak. Orang syahadat itu syahadatnya diterima ketika masih
hidup. Lek wis mati, wis Gusti kula tobat pun napa jare jenengan pun kula saiki tak Islame ketika wis mati wis kadung disiksa. Amalnya sudah dilaporkan kepada Allah. Lah amal kita yang dilaporkan kepada Allah itu ya amal kita ketika masih hidup ini. Masih setitik lah sama lakoni ketika masih hidup, maka apa namanya amal baik kita yang sedikit yang kita lakukan ketika kita masih hidup ini akan memberikan kebahagiaan kepada kita ketika nanti kita sudah mati. Jadi jangan tadi mati, kalau aku mati harus gak butuh dunia, misalnya. Kalau aku wis mati kan aku gak butuh duit. Duitku dibak sama 1 juta itu kalau aku wis mati ya. Kayak no masjid rugi saiki ae gak no masjid sama nek gak butuh. Lah kok iso uyung sama wis peok ae ya apa. Ngono misale. Ketika lu sudah mati ya itu tidak akan lebih baik. Mari jare Kanjeng Nabi, sedekahmu sethithik sadurunge mati itu akan lebih baik daripada sedekahmu yang banyak setelah lalu wis mati ya bukan berarti kalau mati terus kalian sedekah tetap boleh Pak, tetap boleh saja karena orang mati itu masih butuh amal, butuh doa, butuh pahala yang diberikan oleh orang lain, tapi dia sudah tidak mampu melakukannya sendiri. Kenapa dulu ketika kamu hidup bukti ketakwaanmu kepada Allah itu adalah sedekah tidak kamu lakukan? Kenapa? Karena apa? Ya karena dulu ketika masih hidup di dunia esok hubut dunia. Ketika sudah mati, wis ero lek dunia iki gak ono apa-apane lek gak digawe sedekah, akhirnya kepingin sedekah anakku gak sedekah sih kanggo aku. Ya sampean kan wis mati. Cara wong iki nasi sudah menjadi bubur. Jadi dari bubur makanya mumpung awal dewi ini kita itu masih diberikan kehidupan oleh Allah, kita masih diberikan apa namanya kesempatan oleh Allah Ta'ala, maka lakukanlah sesuatu yang paling baik, bersedekahlah dengan sesuatu yang paling baik karena kita masih diberikan, mumpung kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, kita masih diberikan rahmat oleh Allah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah. Mudah ya apa sih yang covid ini kok mudah ya sama nek dibandingkan kehidupan sampean sing nyamini iso ngaji dibanding wong-wong sing nyamini sing nyambut gawe ya seneng ndi lho kan mudah sampai ya nyamini sama jenenge nyantai ngopi rokokan ya tenang-tenang lu berarti kan bahagia teman sebenarnya dan ini rahmat Allah. Nah rahmat Allah yang seperti ini ya apa? Salah lagi aku. Jadi pokoknya rahmat apa lah? Apa yang kita rasakan ini rahmatnya Allah. Mumpung Allah Ta'ala itu sih memberikan rahmat sebanyak-banyaknya pada kita, maka pergunakanlah kehidupan kita ini menjadi manfaat. Mumpung sore manfaat. Orang hidup itu kan nulis cerita Pak. Lek wis mati kan sekarang ceritanya tutup buku. Lah, umpamanya nulis cerita, gawe cerita sing apik. Jadi diwaca mbek anak turun niku. Tuh ceritanya ya apik, itulah. Sehingga ketika mati, cerita sampean itu dibaca mbek anak-anak sampean adalah cerita yang baik. Ketika cerita itu baik ditirono sing apik. Ketika perilaku baik sampean ditirukan orang lain, maka kebaikannya itu tetap akan nyambung kepada kita. Sampean murui alif ba tak sakjin sampai kok nang anak sampean. Kemudian anak sampean iso ngaji lancar. Lancarnya anak sampean itu akan memberikan pahala bagi kita. Karena kita dulu juga mengajarkan alif ba tak sakjin sampai kok sehingga dia bisa ngaji. Kebaikan itu akan terus bertambah. Semakin banyak pula pendapatan sampean. Semakin banyak diajarkan kepada orang lain, semakin banyak pula pahala yang sampean terima. Ketika kebaikan itu masih sampean lakukan ketika masih hidup. Kalau mati kan karek nerimo tok kita. Karek nerimo hasil buruk ya kita terima buruk, hasil baik dari kehidupan kita ya terima baik. Loh, nyelengi itu kan ketika
celengane guru dipecah, Pak. Ada celengane dipecah, celengane ambrol aja. Nah, kecuali dikei wong. Gitu. Namanya orang mati itu ya berarti wis mecah celengan. Nah, celengan kita ya ketika masih hidup. Sama waya urip kok nyelengin titik, waya mau dipecah ya titik di sini. Ketika sama masih hidup nyelengin akeh dipecah ya akeh isi. Sama nyelengi sama lebono kalau jengking dipecah ya metu kalau jengking. Sama duit 100.000 dipecah ya metu duit 100. Kan begitu. Tergantung sing sama lebono ceret itu apa. Ceret kosong sama leboni peceren yo dilekno ya metu peceren. Ceret kosong sama disani kopi dilekno ya metu kopi. Gitu. Sehingga jangan kemudian sama sodako itu cara gampangan ngomong ojo sak penake. Sajikanlah sesuatu yang terbaik. Kok sama nek ketekan wong sing mulya sama dengan keinginan sama untuk menjadi mulia. Maka ketika sama didatangi orang yang sama anggap mulia, maka sama akan mempersembahkan sesuatu yang paling baik menurut sampean. Sama ditekani presiden, ditekani Pak RT lah betul. Lek Pak RT sing tekan sama sampean ya paling kopi. Tapi lek presiden sing tekan sama sampean, ya kopi, ya baju putih, ya sirup, ya teh. Kepinginane apa sama tuno apa? Ya buah-buahan, ya jajan, ya sego, ya mangan, wes macam-macam. Karena apa? Karena orang yang datang itu adalah mulia. Sampean pun juga ingin mendapatkan kemuliaan. Dan orang mendapatkan kemuliaan itu ya bonone ya kudu akeh ya. Swarga 100.000 ya iso ae mlebu swarga. Tapi nek sampean ngetokno 100.000, swarganya akan lebih baik gitu loh. Sampean akan tambah ganteng lek klambi sampean larang. Lek klambi sampean klambi apa jenenge rega 20.000 juga tambah ganteng. Lha ngono to. Logikanya kan begitu. Wong iki ajine raga saka busana. Terus ajine apa meneh? No? Ajine raga saka busana. Ajine diri saka lati. Wong iki ketok ganteng lek busanane apik. Wong iki ketok mulya lek omongane ya apik. Jadi ya apa itu tetap sesuatu yang baik. Ketika bersedekah maka sedekahlah sesuatu yang paling baik. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala. Yauma yandurul mar'u ma qaddamat yada. Dawuh Allah yauma yanduru ing dalam dinane ningali. Sapa almar'u awa-awaan ma ing barang qaddamat kang disi apa yadahu tangan loro ni mar'u. Allah Ta'ala itu suatu saat nanti akan melihat kebaikan seseorang atau keburukan seseorang itu dari apa yang sudah pernah dia lakukan. Dari apa yang sudah pernah dia lakukan. Berarti sadurunge mati ya. Sadurunge mati. Jadi sampean kepengin api oh sadurunge sampean mati. Ojo kepengin api lek wis mati. Wong wis mati itu kan nrimo. Wong sadurunge mati itu namanya usaha. Dan Allah Ta'ala itu akan melihat seberapa besar usaha sampean untuk menjadi baik, seberapa besar usaha sampean untuk melakukan kebaikan. Jadi ben-ben ae aku mati tak sedekahno ya wis karen. Ya karena sampean wis gak butuh kan gitu. Lah wong sedekah lek wis perkara sing gak dibutuhno kan enteng. Karena enteng ganjarane ya sedih. Ya ngono. Maka ketika sampean melakukan sesuatu yang di masa kehidupan sampean, disitulah sebenarnya Allah Ta'ala menilai. Nilai menungso itu ketika mereka masih hidup. Allah Ta'ala itu melihat kita ketika kita masih hidup. Lewis mati, Allah Ta'ala itu tinggal ariki oleh adab apa oleh nikmat. Mek ngono to. Panen apa ora, ngono lho.
Yang dilihat oleh Allah Ta'ala ini ya semenjak sampean tandur sampean itu oleh makanya adunya mazraatul akhir gitu. Sama nuripin nanti dunia inilah tempatnya kita untuk bercocok tanam sehingga ketika nanti kita mati kita tinggal menuai buahnya. Jadi gak ngandani wong mati dhisik. Lakukanlah sesuatu yang paling